Terima kasih saya ucapkan kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Sodom dan Gomora adalah dua kota yang disebut dalam Alkitab dan Al-Quran sebagai tempat yang dihancurkan karena dosa-dosa besar yang dilakukan penduduknya. Pompei, Italia. Pompei adalah kota Romawi kuno yang hancur akibat letusan dahsyat Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Dalam sejarah, Pompei terkenal sebagai kota maksiat dengan berbagai praktik yang dianggap tidak bermoral. Kota Atlantis. Atlantis sering digambarkan sebagai kerajaan yang maju dan makmur, tetapi akhirnya jatuh ke dalam kehancuran karena keangkuhan dan korupsi moral. Babylon, Irak. Babylon merupakan salah satu kota besar di dunia kuno, dan sering disebut dalam Alkitab sebagai kota yang penuh dosa dan kesombongan. Dalam kitab Wahyu, Babylon dilambangkan sebagai pusat penyembahan berhala, keserakahan, dan kemewahan yang berlebihan. Jericho, Palestina. Jericho merupakan salah satu kota yang memiliki sejarah panjang dengan berbagai kutukan. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Jericho dianggap sebagai kota yang terkena kutukan setelah dihancurkan oleh pasukan Israel di bawah pimpinan Yosua. Kutukan ini bahkan menyebutkan bahwa siapapun yang mencoba membangun kembali kota tersebut akan menerima bencana. Simak video ini sampai selesai untuk mengetahui tentang 5 kota terkutuk yang dibenci Allah. Pertama, Sodom dan Gomora adalah dua kota kuno yang diceritakan dalam kitab suci Alkitab dan Al-Quran sebagai tempat penuh dosa dan kemaksiatan. Kisah ini telah menjadi peringatan bagi berbagai kepercayaan tentang bahaya perbuatan melawan norma-norma moral dan nilai-nilai agama. Dalam kitab suci, Sodom dan Gomora terletak di dekat Laut Mati di wilayah yang saat ini diperkirakan berada di Yordania atau Palestina. Di masa kejayaannya, Sodom dan Gomora adalah kota-kota yang makmur dan menarik banyak pendatang karena kemewahan dan peluang yang mereka tawarkan. Namun, kemakmuran mereka dibarengi dengan tindakan korup, kesewenang-wenangan, dan dosa. Dalam Alkitab, dosa-dosa mereka digambarkan sebagai kejahatan besar yang melibatkan kekerasan, ketidakadilan, serta perilaku seksual yang dianggap menyimpang. Kedatangan tamu misterius. Kisah Sodom dan Gomora di Alkitab dimulai ketika Tuhan memutuskan untuk mengirim 2 malaikat ke kota tersebut guna menguji penduduknya. Malaikat-malaikat ini bertemu dengan Lot, seorang pria yang tinggal di Sodom bersama keluarganya dan masih setia pada ajaran Tuhan. Lot menyadari bahwa para tamu ini bukan orang biasa dan menawarkan tempat perlindungan di rumahnya agar mereka tidak mengalami gangguan dari penduduk kota. Namun, penduduk Sodom yang melihat tamu-tamu asing itu berkumpul di depan rumah Lot dan menuntut agar para tamu tersebut diserahkan kepada mereka. Tindakan ini menggambarkan betapa rusaknya moral dan etika masyarakat Sodom yang bahkan ingin menyerang tamu tak berdosa demi kepuasan pribadi mereka. Lot menolak permintaan mereka dan berusaha melindungi para malaikat. Namun situasinya semakin memanas hingga para malaikat itu mengintervensi dengan mengaburkan pandangan para penduduk, sehingga mereka tidak bisa menyerbu rumah Lot. Peringatan dan pelarian Lot. Para malaikat memberitahu Lot bahwa kota Sodom dan Gomora akan dihancurkan akibat dosa-dosa mereka yang sudah melampaui batas. Mereka menyuruh Lot dan keluarganya untuk segera meninggalkan kota tanpa menoleh ke belakang, sebagai bentuk ketaatan pada perintah Tuhan. Dengan terburu-buru, Lot membawa keluarganya keluar dari kota, dan saat itu kehancuran kota sudah di ambang pintu. Saat dalam perjalanan, istri Lot tidak tahan untuk menoleh ke belakang. Mungkin karena perasaan sedih meninggalkan rumah atau penasaran akan kehancuran yang dijanjikan. Tetapi tindakan itu langsung membuatnya dikutuk menjadi tiang garam. Hal ini sering ditafsirkan sebagai simbol betapa seseorang yang masih terikat dengan masa lalunya dan tidak sepenuhnya patuh pada perintah Tuhan akan merasakan akibatnya. Hukuman untuk Sodom dan Gomora. Sesaat setelah Lot dan keluarganya keluar dari kota, Tuhan mendatangkan hujan api dan belerang dari langit yang menghancurkan Sodom dan Gomora hingga tak bersisa. Api dan belerang yang turun dianggap sebagai simbol hukuman ilahi yang datang langsung dari langit, menunjukkan betapa beratnya dosa-dosa penduduk kota ini, sehingga mereka harus dibinasakan dengan cara yang begitu mengerikan. Dalam Al-Quran, kisah Sodom dan Gomora juga diangkat, dan di dalamnya, kehancuran kota disebut sebagai tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang zalim. Dampak kehancuran Sodom dan Gomora sangat luas dalam tradisi agama dan budaya. Kota-kota ini sering digunakan sebagai peringatan terhadap kerusakan moral dan pelanggaran nilai-nilai keagamaan. Mereka yang mempelajari kisah ini diingatkan untuk menjauhi tindakan korupsi, keserakahan, dan segala bentuk kejahatan agar tidak menghadapi nasib yang sama. Lokasi Sodom dan Gomora dan misteri kehancurannya. Banyak arkeolog dan peneliti berusaha mencari lokasi sebenarnya dari Sodom dan Gomora.
Beberapa berteori bahwa kedua kota ini mungkin terletak di bagian selatan Laut Mati. Penelitian menunjukkan adanya sisa-sisa sulfur yang tidak biasa di wilayah tersebut, yang menambah misteri seputar kehancuran kota ini. Bukti-bukti tersebut diakini bisa menjelaskan bahwa suatu peristiwa geologis, mungkin letusan gunung api atau gempa bumi, memicu terjadinya ledakan dahsyat yang akhirnya membinasakan kota ini. Kisah Sodom dan Gomora terus hidup sebagai simbol abadi yang memperingatkan tentang akibat buruk dari dosa dan kejahatan. Kota-kota ini mengingatkan umat manusia tentang pentingnya etika, kesopanan, dan kepatuhan pada ajaran agama untuk menghindari kehancuran yang tidak diinginkan. Kedua, Pompei adalah sebuah kota kuno yang terletak di wilayah Campania, dekat Napoli, Italia. Dikenal sebagai kota yang kaya dan makmur di zaman Romawi kuno, Pompei menarik perhatian karena kehidupan mewah penduduknya dan keberadaan fasilitas seperti pemandian umum, teater, kuil, serta berbagai rumah dan villa indah. Kota ini menjadi terkenal di seluruh dunia bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena kehancurannya yang tragis dan dramatis dalam letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Letusan tersebut mengubur kota beserta penghuninya dalam lapisan abu dan batuan vulkanik, dan Pompei pun terkubur dalam waktu yang lama, hingga ditemukan kembali hampir 2 milenium kemudian. Kehidupan di Pompei. Sebelum kehancurannya, Pompei adalah kota yang makmur dan menjadi pusat perdagangan serta budaya di kawasan tersebut. Kehidupan di Pompei penuh dengan kemewahan. Ada villa-villa mewah, teater, pemandian umum, dan kuil-kuil yang dibangun dengan arsitektur khas Romawi. Pompei juga terkenal dengan kehidupan sosialnya yang dinamis. Penduduknya menikmati berbagai hiburan, seperti pertunjukan gladiator, drama teater, dan festival yang meriah. Lukisan dinding dan mosaik yang ditemukan di reruntuhan Pompei memberikan gambaran tentang gaya hidup mereka, menampilkan pesta, seni, bahkan praktik-praktik yang dianggap tidak bermoral atau cabul oleh standar moral masa kini. Fresko dan patung yang ditemukan dalam reruntuhan menggambarkan sisi-sisi kehidupan yang tidak biasa di zaman Romawi. Bahkan, beberapa karya seni di kota ini begitu eksplisit sehingga ada bagian khusus di museum di mana artefak-artefak ini disimpan untuk pengunjung yang ingin melihat sisi-sisi kehidupan Romawi yang lebih tersembunyi. Letusan Gunung Vesuvius. Pada bulan Agustus atau Oktober 79 Masehi, Gunung Vesuvius meletus dengan sangat dahsyat, mengeluarkan awan panas, abu, gas beracun, serta batuan ke atmosfer. Pada hari itu, masyarakat Pompei mungkin tidak tahu bahaya yang sedang mengintai mereka, karena gunung tersebut telah tertidur selama ratusan tahun. Sementara itu, awan vulkanik yang mematikan mulai menyebar dan menghujani kota dengan abu panas. Mereka yang mencoba melarikan diri seringkali tidak berhasil, karena abu dan batuan dari letusan bergerak sangat cepat dan menutup jalan keluar. Menurut catatan Pliny the Younger, yang menyaksikan bencana ini dari kejauhan, langit menggelap seperti malam hari, dan suara gemuruh terdengar dari gunung. Abu panas dan piroklastik menutupi kota Pompei dengan sangat cepat. Banyak penduduk Pompei yang tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, sehingga mereka terkubur dalam posisi-posisi yang menunjukkan rasa panik dan ketakutan luar biasa. Proses pembekuan waktu. Ketika abu vulkanik yang panas menutupi tubuh manusia, binatang, dan bahkan bangunan, Pompei menjadi kota yang dibekukan dalam waktu. Abu vulkanik yang pekat membuat tubuh-tubuh mereka membentuk cetakan di tanah. Ratusan tahun kemudian, saat Pompei ditemukan kembali, arkeolog menciptakan cetakan gipsum dari ruang-ruang kosong di dalam abu, memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh para korban dalam posisi terakhir mereka. Penemuan ini memberi dunia wawasan yang sangat mendetail dan nyata tentang saat-saat terakhir penduduk Pompei. Tubuh-tubuh ini tampak memeluk orang tercinta, menutup wajah, atau bahkan berpegangan pada pintu dalam usaha terakhir untuk melarikan diri. Gambaran ini tidak hanya menekankan kecepatan dan kengerian bencana tersebut, tetapi juga menunjukkan sisi manusiawi yang menyentuh dari orang-orang yang hidup di sana. Penemuan Pompei. Pompei hilang dari peradaban hingga abad ke-16, ketika reruntuhannya ditemukan oleh para arkeolog. Penggalian intensif dimulai pada abad ke-18, dan seiring waktu, seluruh kota Pompei mulai muncul ke permukaan, lengkap dengan jalanan, rumah-rumah, dan kuil. Karena abu vulkanik telah menjaga sisa-sisa kota dengan sangat baik, Pompei menjadi salah satu situs arkeologi yang paling penting di dunia, menawarkan wawasan unik tentang kehidupan Romawi kuno, seni, dan budaya. Pesan dan simbolisme kehancuran Pompei. Sebagian orang melihat Pompei sebagai contoh dampak kehidupan yang penuh dosa dan ketidakbermoralan. Kehancuran ini sering dikaitkan dengan kehidupan mereka yang dianggap tidak bermoral, dan dengan kota yang dipenuhi kemewahan serta perilaku yang meremehkan nilai-nilai sosial.
Meski begitu, banyak sejarawan yang juga melihat Pompeii sebagai simbol dari ketidakpastian hidup dan ketidakberdayaan manusia di hadapan kekuatan alam. Kisah Pompeii telah menginspirasi banyak penulis, seniman, dan pemikir sepanjang sejarah, dan terus menjadi peringatan tentang kehancuran yang tak terduga. Reruntuhan Pompeii sekarang menjadi situs warisan dunia UNESCO, dan salah satu tujuan wisata paling populer di Italia. Pengunjung datang dari seluruh dunia untuk melihat sendiri peninggalan dari masa lalu ini dan merasakan atmosfer Pompeii, kota yang begitu hidup, tetapi dihentikan secara tragis oleh kekuatan alam. Ketiga, Atlantis adalah sebuah kota legendaris yang pertama kali disebutkan oleh filsuf Yunani kuno, Plato, dalam dialognya Timaeus dan Critias. Menurut kisah Plato, Atlantis adalah peradaban maju yang berada di sebuah pulau besar di Samudra Atlantik, di luar pilar Hercules, yang kini dikenal sebagai Selat Gibraltar. Atlantis disebut sebagai kerajaan yang luar biasa kaya, dengan teknologi canggih, kebudayaan tinggi, dan kekuatan militer yang hebat. Namun, kota ini akhirnya dihancurkan dalam satu malam oleh bencana besar, tenggelam ke dasar lautan sebagai hukuman bagi dosa-dosa dan kesombongan penduduknya. Gambaran Atlantis menurut Plato. Dalam dialognya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan yang makmur dan memiliki kekuatan politik yang meluas. Menurutnya, Atlantis diperintah oleh Raja Atlas, keturunan dewa laut Poseidon. Kota ini memiliki arsitektur yang megah, dengan kuil-kuil, istana-istana, kanal-kanal, serta pelabuhan-pelabuhan besar yang menunjukkan betapa majunya peradaban mereka. Atlantis juga dikatakan memiliki sumber daya alam yang berlimpah, termasuk logam mulia, permata, dan tumbuhan yang subur. Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan dengan masyarakat yang disiplin, adil, dan beradab pada awalnya. Tetapi seiring waktu, mereka menjadi serakah, sombong, dan mulai melupakan nilai-nilai moral yang telah membangun kemakmuran mereka. Menurut Plato, penduduk Atlantis menjadi haus kekuasaan dan ingin menguasai lebih banyak wilayah, menyerang bangsa-bangsa lain dengan ambisi besar yang akhirnya mengundang murka para dewa. Bencana yang menghancurkan Atlantis. Akibat dari dosa dan keserakahan yang telah mencemari penduduknya, Atlantis dikisahkan hancur dalam bencana alam yang mengerikan. Menurut Plato, dalam satu malam, kota megah ini tenggelam ke dasar laut, seolah-olah alam semesta menghukum kesombongan mereka dengan cara yang memusnahkan peradaban tersebut secara instan. Sejak itu, Atlantis menjadi salah satu legenda yang paling misterius, menimbulkan banyak teori dan spekulasi tentang apakah kota ini benar-benar ada atau sekadar alegori tentang kehancuran peradaban yang dilanda kesombongan dan kejatuhan moral. Para ahli dan sejarawan berspekulasi bahwa kehancuran Atlantis mungkin menggambarkan peristiwa geologis nyata, seperti letusan gunung berapi atau gempa bumi yang terjadi di Mediterania. Beberapa orang percaya bahwa Plato mungkin terinspirasi oleh bencana nyata yang menimpa Pulau Thera, kini Santorini, yang hancur akibat letusan gunung berapi sekitar tahun 1600 SM. Letusan ini menyebabkan tsunami besar yang kemungkinan memengaruhi sebagian besar kawasan Mediterania, sehingga kisah ini bisa dijadikan inspirasi bagi Plato untuk menggambarkan Atlantis. Atlantis dalam mitologi dan budaya populer. Atlantis telah menjadi simbol peradaban maju yang hilang karena ketidakbermoralan dan kesombongan. Kisah ini berfungsi sebagai peringatan tentang risiko yang datang ketika manusia melupakan etika dan nilai-nilai kemanusiaan dalam mengejar kekuasaan dan kemewahan. Meskipun Atlantis mungkin hanya mitos, pesannya tetap relevan dalam konteks modern, di mana perkembangan teknologi dan kemajuan ekonomi seringkali diiringi dengan keserakahan yang melampaui batas. Kisah Atlantis juga memengaruhi budaya populer, menjadi inspirasi bagi berbagai novel, film, video game, dan serial televisi. Banyak orang terpesona oleh ide tentang kota maju yang tenggelam di bawah lautan, dan pencarian bukti keberadaannya masih berlangsung hingga hari ini. Dalam budaya populer, Atlantis sering digambarkan sebagai peradaban maju dengan teknologi futuristik yang hilang sebelum waktunya, menginspirasi karya-karya seperti novel 20,000 Leagues Under the Sea, karya Jules Verne dan film animasi Atlantis, The Lost Empire, dari Disney. Teori dan pencarian lokasi Atlantis. Selama berabad-abad, banyak ahli, penjelajah, dan sejarawan berusaha mencari lokasi Atlantis yang sebenarnya. Beberapa teori populer menganggap Atlantis terletak di berbagai tempat seperti Laut Mediterania, Samudra Atlantik, hingga Kepulauan Karibia. Beberapa peneliti bahkan mengaitkannya dengan budaya Minoan yang hancur akibat letusan gunung di Santorini. Namun, tidak ada bukti konkret yang berhasil ditemukan, dan keberadaan Atlantis tetap menjadi misteri.
Beberapa peneliti modern berpendapat bahwa kisah Atlantis mungkin hanya alegori atau simbol yang digunakan Plato untuk mengajarkan pelajaran moral tentang bahaya kesombongan dan ketidaktaatan pada nilai-nilai kebenaran. Teori ini menunjukkan bahwa Plato tidak bermaksud untuk mengisahkan peristiwa nyata, melainkan memperingatkan pembacanya tentang akibat dari ambisi dan keserakahan yang berlebihan. Atlantis sebagai simbol kesombongan dan kehancuran. Dalam berbagai budaya, Atlantis telah menjadi simbol kehancuran yang terjadi akibat ketidaktaatan dan keserakahan manusia. Atlantis sering diartikan sebagai pengingat akan kerapuhan peradaban manusia, terutama ketika nilai-nilai kemanusiaan diabaikan demi kekuasaan dan kejayaan semata. Atlantis juga berfungsi sebagai simbol dari kemungkinan bahwa, tidak peduli seberapa maju sebuah peradaban, kehancuran bisa terjadi secara tiba-tiba, terutama jika manusia meremehkan kekuatan alam dan melupakan etika yang mendasari kehidupan bermasyarakat. Legenda Atlantis mengundang manusia untuk merenung tentang peran etika, tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam menghadapi kekuatan alam serta keserakahan pribadi. Meski kota ini mungkin tidak pernah benar-benar ada, kisah Atlantis tetap bertahan sebagai peringatan abadi tentang bagaimana kemajuan besar bisa menjadi pedang bermata dua, yang berpotensi membawa kemakmuran atau kehancuran, tergantung pada cara manusia mengelolanya. Keempat, Babylon adalah kota besar di dunia kuno yang dikenal karena kekayaan, kemegahan, dan pengaruh budaya yang luar biasa. Terletak di tepi sungai Eufrat di wilayah yang kini disebut Irak, Babylon mencapai puncak kejayaannya sekitar abad ke-6 SM di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar II. Dalam sejarah dan teks keagamaan, Babylon sering digambarkan sebagai kota yang penuh dosa, kesombongan, dan penyembahan berhala, menjadi simbol keserakahan dan pengabaian terhadap Tuhan. Kemegahan Babylon. Babylon dikenal sebagai salah satu kota terkaya dan paling canggih pada masanya, dihuni oleh para pedagang, seniman, ilmuwan, dan sarjana yang menciptakan peradaban maju. Kota ini adalah pusat perdagangan dan budaya, dengan jalan-jalan besar, pasar yang ramai, dan infrastruktur yang mengesankan. Salah satu keajaiban arsitektur kota ini adalah Gerbang Istar, sebuah pintu gerbang monumental yang dihiasi dengan ukiran dan relief yang menunjukkan singa, naga, dan banteng. Gerbang ini tidak hanya merupakan pintu masuk utama ke kota, tetapi juga simbol kebanggaan Babilonia. Salah satu struktur paling legendaris di Babylon adalah Taman Gantung, yang konon dibangun oleh Raja Nebukadnezar II sebagai hadiah untuk istrinya yang merindukan kehijauan pegunungan. Meski keberadaannya masih diperdebatkan, Taman Gantung Babilonia dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, menggambarkan tingkat kemajuan teknik dan keindahan seni yang dicapai oleh peradaban Babylon. Dosa dan kesombongan dalam tradisi keagamaan. Dalam teks-teks agama, terutama Alkitab, Babylon digambarkan sebagai kota yang penuh dengan kejahatan dan penyembahan berhala. Buku Wahyu dalam Perjanjian Baru menganggap Babylon sebagai simbol kota besar yang telah jatuh dalam dosa, digambarkan sebagai kota yang korup dan amoral. Babylon seringkali disebut sebagai ibu dari pelacur dan kekejian di bumi, sebuah peringatan bagi mereka yang terperdaya oleh kekayaan dan kemewahan dunia. Selain itu, Babylon menjadi tempat lahirnya Menara Babel, yang disebut dalam Kitab Kejadian. Menara ini dibangun oleh penduduk Babylon sebagai simbol kesombongan manusia yang ingin menyaingi Tuhan dengan membangun menara yang tingginya mencapai langit. Tindakan ini dilihat sebagai simbol pemberontakan dan arogansi manusia yang menantang otoritas Tuhan. Sebagai hukuman, Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak bisa saling memahami dan proyek menara tersebut pun terhenti. Menara Babel menjadi simbol kekacauan dan perpecahan di antara manusia, serta peringatan akan bahaya kesombongan yang melampaui batas. Keruntuhan Babylon. Babylon mencapai puncak kejayaan di bawah Raja Nebukadnezar II, yang memerintah dari tahun 605 SM hingga 562 SM. Di bawah pemerintahannya, Babylon mengalami pembangunan besar-besaran, memperkuat posisinya sebagai kekaisaran yang kuat dan berpengaruh. Namun, setelah kematiannya, Babylon mengalami ketidakstabilan politik yang membuat kekuasaannya merosot. Pada tahun 539 SM, Babylon ditaklukkan oleh Raja Kores Agung dari Persia. Menurut catatan, Raja Kores berhasil menaklukkan kota tanpa perlawanan besar, yang menunjukkan bahwa Babylon mengalami kelemahan internal yang signifikan. Sejak itu, Babylon mulai kehilangan kemegahannya, dan kekuasaan beralih ke Kekaisaran Persia. Babylon tetap menjadi kota penting, tetapi masa kejayaannya berakhir, dan perlahan-lahan kota ini ditinggalkan. Simbolisme Babylon dalam sejarah dan budaya. Babylon sering digunakan sebagai simbol keangkuhan, kemewahan yang berlebihan, dan kehancuran moral dalam sejarah. Kota ini dianggap sebagai peringatan tentang bahaya kekuasaan yang tidak terkontrol dan keserakahan yang melampaui batas. Dalam teks agama, Babylon adalah representasi dari masyarakat yang terobsesi pada kekayaan dan kemewahan,
melupakan nilai-nilai kebaikan dan ketuhanan. Babylon juga menginspirasi berbagai karya sastra, seni, dan musik yang menggambarkan kehancuran moral, ambisi yang berlebihan, dan dampak kekuasaan yang tidak terbatas. Dalam beberapa literatur, Babylon menjadi metafora bagi peradaban yang mengalami kemajuan pesat, tetapi akhirnya runtuh akibat dosa-dosa yang melampaui batas. Babylon dalam temuan arkeologis. Pada awal abad ke-20, arkeolog berhasil menemukan sisa-sisa kota Babylon, termasuk gerbang Istar dan struktur-struktur lainnya. Penggalian ini memberikan gambaran lebih jelas tentang kehidupan di Babylon, termasuk sistem pertahanan kota, seni, dan arsitekturnya. Penemuan-penemuan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan tentang sejarah Babylon, tetapi juga menegaskan posisi kota ini sebagai pusat kebudayaan yang maju di dunia kuno. Babylon hari ini tetap menjadi situs bersejarah yang dilindungi, dan meskipun reruntuhannya tidak lagi menunjukkan kemegahan masa lalu, kisah-kisah tentang dosa, kesombongan, dan kehancuran Babylon terus hidup dalam ingatan manusia. Babylon adalah pengingat bahwa, terlepas dari kemajuan dan kekayaan yang dimiliki, peradaban besar sekalipun bisa runtuh jika kesombongan dan pengabaian terhadap nilai-nilai luhur menguasai masyarakatnya. Kelima, Jericho, yang terletak di wilayah Palestina saat ini, adalah salah satu kota tertua di dunia dan sering disebut dalam sejarah serta teks-teks agama. Dengan usia yang diperkirakan mencapai lebih dari 11.000 tahun, Jericho memiliki sejarah yang panjang dan berlapis-lapis, mulai dari peradaban awal hingga kekaisaran besar yang menguasainya secara bergantian. Dalam Alkitab, Jericho dikenal sebagai kota yang terkutuk, dengan berbagai kisah tentang kehancuran dan pembaruan, sekaligus peringatan bagi generasi-generasi yang datang setelahnya. Jericho dalam Alkitab, kota yang terkutuk. Jericho disebutkan dalam kitab Yosua di Perjanjian Lama sebagai kota yang ditaklukkan oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. Dalam kisahnya, setelah menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian, bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk menaklukkan kota Jericho. Penduduk Jericho dikatakan sebagai bangsa penyembah berhala yang menjalani hidup jauh dari aturan ketuhanan. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Jericho selama 7 hari, dan pada hari ke-7, mereka meniupkan trompet hingga tembok kota runtuh dengan sendirinya, dan Jericho jatuh ke tangan bangsa Israel. Setelah kota tersebut jatuh, Yosua mengutuk Jericho agar tidak dibangun kembali, menyatakan bahwa siapapun yang mencoba membangun kembali kota tersebut akan kehilangan anak sulung dan anak bungsunya sebagai bagian dari kutukan. Terkutuklah orang di hadapan Tuhan yang bangkit untuk membangun kembali kota ini, Jericho. Dengan mengorbankan anak sulungnya ia akan mendirikan fondasinya, dan dengan mengorbankan anak bungsunya ia akan memasang pintu-pintunya. Demikianlah Yosua mengucapkan kutukan itu. Kutukan ini seolah menjadi peringatan bahwa Jericho adalah simbol dari dosa-dosa manusia yang menolak kebenaran dan keadilan Tuhan. Dan siapapun yang mencoba membangkitkan kota itu akan menghadapi konsekuensi tragis. Pembangunan kembali Jericho dan kutukan yang ditegaskan. Tercatat bahwa kutukan Yosua benar-benar terwujud beberapa abad kemudian. Seorang pria bernama Hiel dari Betel mencoba membangun kembali Jericho. Dan seperti yang telah dikutuk Yosua, Hiel kehilangan kedua anaknya selama proses pembangunan kota itu. Kutukan tersebut dianggap sebagai peringatan bagi mereka yang tidak menghormati kehendak Tuhan dan mencoba membangkitkan kota yang telah terkutuk. Bagi banyak orang, kisah ini menggambarkan konsekuensi dari kesombongan dan ketidakpatuhan manusia. Jericho menjadi simbol dari kota yang tak boleh dibangun kembali dan peringatan tentang kebenaran yang ada dalam perintah ketuhanan. Kota itu sering diingat dalam konteks spiritual sebagai kota yang secara fisik hancur, tetapi menyimpan pelajaran moral yang tak ternilai. Kekayaan dan kemakmuran Jericho. Selain kisah kutukan dalam teks agama, Jericho juga dikenal sebagai oasis subur yang memiliki sumber daya alam melimpah. Kota ini terletak di kawasan yang subur dan strategis di lembah Yordan, dengan sumber mata air yang melimpah yang menjadikannya salah satu kawasan agrikultural paling penting di daerah itu. Jericho dikenal sebagai kota pohon kurma, dan menghasilkan buah-buahan, sayuran, serta tanaman lain yang menjadi sumber perdagangan. Karena lokasinya yang menguntungkan, Jericho menjadi pusat peradaban bagi berbagai kekaisaran yang menguasainya secara bergantian. Di masa Kekaisaran Romawi, Herodes Agung membangun istana musim dingin di dekat Jericho, menjadikannya tempat peristirahatan yang mewah. Kota ini terus berkembang meskipun kisah kutukan yang menyelimutinya. Namun statusnya sebagai kota yang terkutuk selalu menjadi bagian dari cerita panjang sejarahnya. Jericho sebagai simbol kehancuran dan pembaruan. Meski disebut sebagai kota yang terkutuk, Jericho juga melambangkan kebangkitan dan pembaruan yang berulang kali terjadi sepanjang sejarahnya. Dalam Perjanjian Baru, Yesus diceritakan mengunjungi Jericho, dan di sana, ia menyembuhkan orang buta dan bertemu dengan Zakheus, pemungut cukai yang kemudian bertobat. Kisah ini menunjukkan bagaimana Jericho, meskipun dianggap kota yang penuh dosa dalam sejarah kuno,
bisa menjadi tempat di mana belas kasih dan pengampunan diberikan. Jericho adalah simbol ambivalen dalam sejarah. Yang satu sisi dianggap sebagai kota yang dihancurkan oleh Tuhan sebagai konsekuensi dosa, namun di sisi lain tetap mengalami pembaruan. Kota ini merupakan pengingat tentang siklus dosa dan pertobatan, kehancuran dan pembaruan yang ada dalam kehidupan manusia. Kehadirannya dalam teks-teks suci dan sejarah arkeologis menunjukkan bahwa meskipun sebuah tempat dapat mengalami kehancuran karena dosa, tetap ada kemungkinan untuk mengalami kebangkitan dan pemulihan. Jericho dalam temuan arkeologi. Penggalian arkeologi di Jericho menemukan bukti kehidupan kuno dengan dinding-dinding kota yang besar dan tebal, yang diakini merupakan sisa dari struktur yang digambarkan dalam kitab Yosua. Arkeolog menemukan lapisan yang menunjukkan adanya kehancuran yang masif pada zaman kuno, yang kemungkinan cocok dengan kisah kehancuran Jericho dalam Alkitab. Selain itu, ditemukan juga menara batu dan tembok yang membuktikan bahwa Jericho adalah kota pertahanan dengan sistem yang maju untuk melindungi penghuninya dari serangan. Bukti-bukti ini menunjukkan bagaimana Jericho memiliki peran penting dalam sejarah kuno, bukan hanya sebagai kota yang terkait dengan kutukan dan kehancuran, tetapi juga sebagai simbol kemajuan manusia dalam mengatasi tantangan. Jericho hari ini tetap menjadi situs penting dalam arkeologi dan ziarah agama, sekaligus menjadi saksi bisu dari sejarah panjang tentang kutukan, kemakmuran, dan pembaruan yang ada dalam kehidupan kota ini.